Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nidia Putri, NPM 1962-10973 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 5A, mata kuliah Pembelajaran Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur yang panjang, rezeki yang halal, serta kita masih bisa belajar walaupun secara daring. Kita tidak bisa bertatap muka dikarenakan pandemi saat ini. Semoga kita cepat belajar secara seperti biasa, yaitu secara bertatap muka langsung, yang sebagaimana pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang materi. Ada yang tahu materi apa pelajaran kita pada hari ini? Berarti kan tidak belajar ya semalam. Baiklah, nanti Ibu akan menjelaskan. Sebelum Ibu menjelaskan, kita absen satu persatu ya. Yang pertama, Depi Ismawati. Hadir, Bu. Septri Anjarini. Hadir, Bu. Mary Nurdiana Restu. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, materi pokok kita pada hari ini yaitu teks cerita novel sejarah. Ada yang tahu teks cerita novel sejarah itu seperti apa? Sebelum Ibu menjelaskan materinya. Tidak ada ya? Ya udah, nanti Ibu jelaskan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan KD-nya. KD-nya yaitu 3.3 mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Indikatornya 3.3.2 menentukan struktur teks novel sejarah. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengidentifikasi kebahasaan teks cerita sejarah, mendata struktur, orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi. Nilai-nilai hal-hal yang menarik dalam cerita novel sejarah, menyusun kembali nilai-nilai dari cerita novel sejarah ke dalam teks eksplanasi, mempresentasikan, menanggapi, merevisi teks eksplanasi yang disusun. Baik, anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang materi teks cerita novel sejarah. Ada yang tahu novel sejarah itu seperti apa? Atau pengertian novel sejarah itu apa? Yang tahu silahkan dihidupkan, dinyalakan mikrofonnya. Semuanya pada diam, pada nggak tahu ya? Yaudah, Ibu akan jelaskan. Novel sejarah adalah jenis novel yang termasuk ke dalam rekon imajinatif. Jadi, novel sejarah merupakan novel yang didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya, kegemaran, emosi, dan keluarga. Selanjutnya ada struktur cerita sejarah. Ada yang tahu struktur cerita sejarah? Sebelum Ibu menjelaskan, tolong dicatat ya, agar nanti Ibu tanya bisa jawab. Struktur cerita sejarah yang pertama ada orientasi. Yang orientasi merupakan bagian awal dari sebuah teks cerita sejarah yang berisi suatu gambaran tentang sebuah peristiwa sejarah. Yang kedua ada peristiwa dan masalah. Peristiwa dan masalah merupakan bagian dari suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Pada bagian ini dijelaskan tentang sebuah peristiwa yang terjadi pada sebuah kehidupan di masa lalu. Yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi merupakan bagian penutup. Bagian ini berisi pandang dari penulis terhadap kejadian yang diceritakan. Reorientasi bersifat opsional, boleh ada, boleh juga tidak ada. Selanjutnya ada jenis-jenis teks cerita sejarah. Yang pertama, teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi yaitu jenis teks cerita sejarah yang tidak nyata. Contohnya ada novel, cerpen, legenda, dan roman. Yang kedua,
teks cerita sejarah non-fiksi. Teks cerita sejarah non-fiksi yaitu jenis cerita sejarah yang nyata, contohnya biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Ada lagi yang mau menambahkan jenis-jenis teks cerita sejarah? Kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan. Baik, selanjutnya ada kaidah kebahasan teks cerita sejarah. Yang pertama ada kalimat kompleks. Ada yang tahu kalimat kompleks itu seperti apa? Baik, kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari satu aksi, peristiwa, atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama dalam lebih dari satu struktur. Yang kedua ada kata hubung. Kata hubung atau sering disebut juga konjungsi adalah sebuah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dan kata lain dalam satu kalimat. Yang ketiga ada kata keterangan. Kata keterangan dalam teks cerita sejarah terbagi menjadi dua, yakni keterangan waktu dan keterangan tempat. Yang keempat ada kata rujukan. Kata rujukan ialah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Baik, ada teks cerita novel sejarah. Sejarah Hari Buruh yang Ibu ambil ya ceritanya. Ini Ibu ambil kesimpulan dari sejarah Hari Buruh. Yang pertama, Hari Buruh yang dikenal juga dengan sebutan May Day diperingati setiap 1 Mei di beberapa negara. Hari Buruh dijadikan hari libur tahunan yang berawal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh. Hari Buruh ini lahir di rentetan perjuangan kelas pekerja pada 1886. Terjadi demonstrasi kaum buruh Amerika Serikat yang menuntut pemberlakuan 8 jam kerja. Federation of Organized Trades and Labor Unions akhirnya menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh yang diperingati oleh kaum buruh seluruh dunia. Yang kedua, ada tuntutan kaum buruh ini bermula sejak era industri. Awal dari abad ke-19, perkembangan kapitalisme industri menandakan perubahan drastis ekonomi politik, terutama di negara kapitalis barat. Di Amerika Serikat misalnya, pengetahuan disiplin dan pengintensifan jam kerja. Minimnya upah dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik menuai amarah dan pemogokan pertama kelas pekerja Amerika Serikat terjadi seperti kayak pekerja keras itu diperingati oleh kaum buruh seluruh dunia. Selanjutnya yang ketiga, demonstrasi besar yang berlangsung sejak April 1886. Dari waktu ke waktu, pendukungnya semakin banyak. Demonstrasi menjalar ke berbagai kota seperti Chicago, New York, Detroit, Louisville, dan Baltimore. Yang keempat, ada demonstrasi damai menuntut pengurangan jam kerja. Itu pun berakhir dengan korban dan kerusuhan, serta 1.880 polisi menghadang demonstrasi dan memerintah agar demonstran membubarkan diri. Yang kelima, sebuah bom meledak di dekat barisan polisi. Polisi pun membabi buta memaki buruh yang berdemonstrasi. Akibatnya korban pun jatuh dari pihak buruh pada 3 Mei 1886. 4 orang buruh tewas, puluhan lainnya terluka. Yang keenam, ada rangkaian demonstrasi yang terjadi pada saat itu. Tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, bahkan menurut Rosa Luxemburg 1894, demonstrasi yang menuntut pengurangan jam kerja tersebut sebenarnya diinspirasikan oleh demonstrasi serupa yang terjadi sebelumnya di Australia pada tahun 1856. Baik anak-anak semuanya, sebelum Ibu melanjutkan dari teks cerita novel sejarah, apakah ada yang ingin bertanya atau Ibu jelaskan ini mengerti? Kalau tidak mengerti, nanti silahkan dipertanyakan ya di akhir materi ini. Baik, Ibu akan melanjutkan.
Yang ketujuh ada peristiwa monumental yang menjadi puncak dari persatuan gerak buruh di dunia adalah penyelenggara Kongres Buruh Internasional tahun 1889. Kongres yang dihadiri ratusan delegasi dari berbagai negeri dan memutuskan 8 jam kerja per hari menjadi tuntutan utama kaum buruh seluruh dunia. Yang kedelapan, 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, 5 hari kerja telah ditetapkan menjadi standar perburuhan internasional oleh ILO melalui Konvensi ILO No. 01 tahun 1919 dan Konvensi No. 47 tahun 1935. Ditetapkannya perjuangan kaum buruh sedunia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Penetapan 8 jam kerja per hari sebagai salah satu ketentuan pokok dalam hubungan industri perubahan adalah penanda berakhirnya bentuk kerja paksa dan perbudakan yang bersembunyi di balik hubungan industrisional. Baik anak-anak ibu semuanya, itulah tadi materi dari pada pagi hari ini. Apakah ada Ananda semua ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar atau langsung mempertanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu novel sejarah itu adalah sejenis novel yang termasuk ke dalam rekaan imajinatif. Jadi, novel sejarah merupakan novel yang didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya tadi seperti kegemaran kan, emosi, keluarga. Dan struktur dari novel sejarah ini, ada yang tahu strukturnya tadi? Strukturnya ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada peristiwa dan masalah, dan yang ketiga ada reorientasi. Itulah tadi materi pada pagi hari ini. Nanti ibu akan memberikan tugas. Tugasnya akan ibu share di grup WA ya. Nanti sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebaiknya kalian mencatat apa yang ibu jelaskan tadi, karena ujian akan semakin dekat. Baiklah anak-anak ibu semuanya, itulah tadi materi pada pagi hari ini, dan ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.